Shalom. Pagi-pagi ya, kelihatan masih lemes. Ayo, semangat. Shalom. Oke, baik. Kita tos katakan Tuhan Yesus dahsyat. Minimal 5 orang. Tos. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Shalom. Ya, Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan adalah permata Tuhan. Permata yang berharga. Siapa yang percaya seperti kemarin minggu lalu serinya adalah permata dan berharga. Jadi luar biasa, seperti permata nilainya luar biasa. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, ini ada kelihatan di kamera ya. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, siapa mau ini? Amin. Ya, siapa mau? Jujur ya, berarti ya mau. Oke, kita lihat. Kalau ini saya remes-remes, ini ada yang masih mau? Wah, masih banyak juga. Baik, sekali lagi, ini saya injak ya uang ini ke bawah, saya injak. Betul-betul injak. Siapa yang masih mau? Kenapa? Masih banyak yang mau. Kenapa? Ada nilainya. Semua anak-anak Tuhan ada nilainya di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan kita bernilai. Yang percaya mengerti katakan amin. Ya, jadi memang betul bahwa seperti gambaran tadi, ya. Itu kita betul-betul bernilai. Sebentar, ini ada sedikit gambaran juga. Oke, perhatikan. Ya. 1, 2, 3, hap. Apa yang terjadi? Jadi ATM ini juga dikatakan ATM ini seperti nilainya lebih luar biasa lagi daripada tadi. Amen. Karena kita taat dan rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, amin. Ya, baik. Bapak, kita berdoa untuk masuk ke dalam tema hari ini adalah doa Bapa kami. Baik, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang sudah Engkau sertai kami, Engkau lindungi, Engkau memberkati kami. Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan sharing firman-Mu Tuhan. Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu sebagai saluran berkat-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, berikan teman-teman yang ada di sini onsite maupun yang di online Tuhan. Berikan hati dan telinga seperti seorang murid. Sehingga mereka mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Jangan hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya copot ya. Sekali lagi bahwa dikatakan bahwa hal berdoa Bapa kami, doa Bapa kami, kita buka di Matius, ayatnya ada di kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15 ya, yang ada di tayangan itu. Baik. Semua sudah dapat yang di onsite maupun yang di online, di Zoom. Baik, kita baca bergantian ya. Saya ayat pertama 9, kemudian Bapak Ibu yang 10, dan 11 saya dan seterusnya. Baik, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah. Kok kurang ini ya? Ayo semangat. Ini firman Tuhan. Baik, kemudian yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ini adalah doa Bapa kami. Ya, kita diajarkan mungkin saat kalau kita masuk sekolah Kristen Katolik ya, pasti awal-awalnya diajarkan doa Bapa kami. Dan saya yakin banyak yang sudah hafal di luar kepala ya, pasti. Tetapi apakah ini suatu kebiasaan saja ya, suatu liturgi? Kita melihat bahwa kebiasaan saya kalau ingin menelaah sesuatu itu biasanya kita melakukan pertanyaan, ajukan seperti apa, siapa, ya, bagaimana, ya, kapan dan mengapa. Itu selalu menjadi bagian daripada kalau kita menelaah sesuatu. Baik, jadi kita lanjutkan dengan bagian pertama karena saya bagi 6 ya. Di sini ada 6 bagian, yaitu Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Itu yang pertama. Bapak Ibu, baik kita lihat yang pertama ya. Bapa kami itu hal apa? Yaitu hal doa Bapa kami. Kemudian siapa? Siapa adalah Tuhan Yesus yang mengajarkan pada murid-muridnya, karena murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi karena Tuhan Yesus kemudian menjawab, ini doa Bapa kami. Terus kemudian mengapa, ya? Mengapa Tuhan Yesus ajarkan ini, ya? Karena kita lihat kembali ke ayatnya Matius pasal 6 Matius. Itu kita buka mulai dari ayat yang kelima. Ya, tolong Phoebe. Ayat yang kelima, Matius 6. Di onsite juga tolong buka ya. Matius 6 tadi. Tinggal maju aja. Ya, tadi kita mulai dengan ayat ke-9. Sekarang kita mulai dengan yang kelima. Ya. 1, 2, 3, semua sudah dapat? Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang keenam, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat persembunyian, ya, tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang ketujuh, lanjut. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi yang ke-8 terakhir, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jelas di sini dikatakan bahwa mengapa? Karena Tuhan Yesus tidak mau kita berdoa seperti orang munafik, ya, bertele-tele, ya, seperti ahli Taurat, ya, dan pemuka agama, ya, bagaimana mereka berdoa di pinggir jalan, di tikungan, sehingga dilihat banyak orang, ya. Tujuannya apa? Ya karena mereka merasa pamer diri, sombong, ya, bangga gitu ya. Tapi jika engkau berdoa, Tuhan bilang apa? Masuklah ke dalam kamar. Tutuplah pintu dan berdoa karena Bapamu. Bukan berarti ahli Taurat, pemuka agama waktu berdoa di pinggir jalan tidak mendapat upah. Mereka mendapat upahnya, tetapi Tuhan tidak berkenan seperti itu ya. Jadi
Tuhan jelas menyatakan kenapa dia ajarkan doa Bapa kami. Itu karena penyebabnya, ya. Dan doa Bapa kami itu simple, ya, simple tetapi tidak bertele-tele, ya. Simple tetapi juga mengena langsung, ya. Jadi Tuhan katakan bahwa saya banyak membaca, ya. Di sana dikatakan bahwa kita harus hati-hati, ya, saat melakukan penafsiran ataupun mengutip ayat-ayat Alkitab, karena iblis paling senang, ya, kalau kita salah dalam mengutip ataupun menafsirkan ayat-ayat dalam Alkitab. Mereka paling suka, ya, karena iblis senang menyesatkan. Dia selalu seperti apa? Seperti perampok, pencuri yang masuk diam-diam dan maksud membunuh kita. Jadi maksud jahat. Jadi coba kita lihat kembali Bapa kami yang di surga. Ayatnya slide pertama, tolong ditayangkan. Slide pertama, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kita panggil Bapa. Bapa, berarti kita adalah anak. Anak, karena Tuhan Yesus ajarkan kita anak. Kita anak-anak Tuhan. Artinya kita punya hak waris. Bedanya, ya, hamba dengan anak. Jadi anak kita punya hak waris. Kemudian dikatakan Bapa kami, bukan Bapakku, ya, bukan Bapakku yang ada di surga. Bapa kami adalah plural, singular. Bedanya dengan plural. Jadi ini adalah jamak plural, ya, banyak, ya. Jadi lebih dari satu. Bukan Bapakku yang singular. Artinya apa? Artinya banyak umat tebusan Tuhan lainnya juga yang mengatakan Bapa, ya. Jadi itu adalah Bapa kami, bukan Bapakku yang ada di surga. Bapa kami. Jadi banyak. Seperti dikatakan juga banyak gereja tetapi punya satu Bapa, ya. Jadi satu Bapa. Kenapa banyak gereja udah tahu satu Bapa, saling sikut, saling fitnah, saling benci, ya. Jadi ingat bahwa banyak gereja hanya satu Bapa. Maka itu kenapa Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami yang ada di surga, ya. Yang di surga kita mengakui Bapa kita ada di tempat maha tinggi, tempat maha kudus, maha tinggi di surga, ya. Jadi kita mengakui dia kudus, dia di tempat yang maha tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke slide kedua, ya. Dikuduskanlah namamu, kita mengakui kekudusan Tuhan. Baik. Kemudian datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan Tuhan datang. Artinya apa? Kuasa Allah turun. Kuasanya, kebenarannya, kemuliaannya. Jadi semua turun ke bumi. Luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Ya, oke, baik yang di online, di Zoom, tolong di chat Tuhan Yesus dahsyat, ya. Kita akuin bahwa Tuhan Yesus dahsyat karena kuasanya turun ke bumi. Jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kehendak kita harus dikalahkan dengan kehendak Bapa. Surga mengabarkan bahwa kita utamakan Tuhan. Kita utamakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kuasanya absolut, kita taat, ya, hanya 4 huruf, T-A-A-T, taat, ya. Kita ingat, ya, Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana mereka taatnya kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah raja, walaupun dia harus mati masuk ke tungku api yang luar biasa panasnya. Tetapi Tuhan melakukan yang terbaik untuk mereka. Amin. Katakan amin. Amin. Nah, ada lagi contoh ketaatan
panglima Raja Aram, yaitu siapa? Naaman. Naaman yang kena penyakit kusta. Bayangkan, ya, dia disuruh bukan Nabi Elisa, tapi suruhan Nabi Elisa. Ya, dia tadinya nggak mau. Dia pikir saya ini panglima besar, kenapa harus nyemplung ya di sungai Yordan yang berlumpur yang waduh kotornya bukan main, ya. Kenapa nggak dia Nabi Elisa sendiri yang muncul, kemudian dia gerak-gerakan tangan supaya dia bisa sembuh, bayangan dia begitu. Tapi tidak, Naaman rupanya juga diuji ketaatannya. Ternyata dia taat, dia cemplung, masuk 7 kali, apa yang terjadi? Sembuh total, kustanya hilang. Puji Tuhan, jadi itu luar biasa, ketaatan kita ya sungguh-sungguh dituntut oleh Tuhan. Dalam hal ini pengertian adalah rendah hati. Jadi kerendahan hati adalah awal ketaatan. Catat ini. Rendah hati awal dari ketaatan. Kalau kita tidak rendah hati, tidak mungkin ada ketaatan. Ya, ini pewahyuan juga. Jadi rendah hati kita merupakan awal dari ketaatan. Karena Panglima Raja Aram, dia akhirnya merendahkan hatinya, dia mau. Ya, jadi dia mengalahkan ego yang sombong, merasa hebat, merasa pintar, merasa kaya, punya kedudukan, jabatan. Ya, jadi kita pun demikian. Tuhan menuntut kita rendah hati, baru bisa taat. Kerendahan hati kita mau taat perintah Tuhan. Siapa bilang bahwa siapa yang mau taat perintah Tuhan? Saya angkat tangan semua. Tetapi hatinya masih penuh kedengkian, kesombongan, merasa saya paling benar, saya paling pintar, saya paling kaya, saya paling punya kedudukan. Hati-hati, itu adalah awal daripada benih yang tidak mungkin membuat kita taat kepada Tuhan. Rendah hati adalah awal dari ketaatan. Yang ketiga, kita mulai masuk ke berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini dikatakan, pada hari ini. Ya, bukan 1 tahun, bulan ini, ya, tidak. Hari ini. Jadi 1 hari saja dikatakan di Alkitab tertulis kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi jangan kita masukkan semua masalah di kepala kita, pecah lama-lama ya. Lama-lama pecah ya. Jadi belajarlah daripada apa yang Tuhan ajarkan. Kesusahan sehari cukuplah sehari, artinya kita bergantung kepada Tuhan. Kita berserah bergantung pada Tuhan. Sehari cukuplah sehari. Nah, kemudian berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan di sini dikatakan makanan baik secara jasmani, ya. Ini pewahyuan juga saya dapatkan. Makanan yang diminta Tuhan juga adalah makanan juga rohani, bukan jasmani. Contohnya di mana? Kita buka Yohanes pasal 6. Coba tolong Phoebe. Yohanes pasal 6 ayat 27, baik yang onsite tolong buka juga. Ini firman Tuhan, kita hormati firman Tuhan. Jangan menghormati saya, tapi hormati hadirat Tuhan. Jadi hormati dia. Tolong dibuka Yohanes 6 ayat 27. Kemudian ada 35, ada 41 dan 48. Yang pertama adalah ayat 27 dulu. Yohanes pasal 6 ayat 27. Ya, sama-sama kita ya. 2, 3, 1. Untuk makanan akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dan materainya. Jadi makanan di sini bukan hanya jasmani, dinyatakan apa? Makanan rohani.
Ya, bukan makanan yang bertahan sampai kepada yang hanya sehari-hari, tapi adalah yang kekal, hidup yang kekal. Coba kita lihat lagi satu ayatnya, yang ke-35, pasalnya sama, Yohanes 6, yang ke-35. Ya, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Ya, katakan amin. Bahwa makanan kita bukan hanya jasmani, sehari demi sehari, tapi juga makanan rohani. Makanan ini apa? Adalah Alkitab. Firman Tuhan harus dibaca setiap hari. Jangan merasa saya banyak urapan, saya banyak karunia, kemudian tidak membaca Alkitab. Salah besar. Hati-hati. Sebab setiap hari kita buka, maaf saya bukan sombong, saya sudah lebih dari 10 kali. 10 kali dari baca Kejadian sampai Wahyu. Tetapi setiap kali kita baca ulang, banyak hal yang baru Tuhan taruh, Tuhan bukakan. Ya, ingat ini luar biasa sekali. Baik, tidak pernah berhenti. Saya pun lakukan ini akan sampai Tuhan panggil. Jangan berhenti membaca Alkitab. Baik, setiap hari makanan rohani juga. Amin. Kalau kita tidak baca, tidak kuat pertahanan kita saat iblis menyerang, apa yang terjadi? Kita jatuh dalam dosa. Ya, baik. Ini tujuan lain adalah Tuhan katakan secukupnya, ya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya itu artinya apa? Bukan berlebihan. Bukan bermewah-mewah, foya-foya. Karena kita kalau berlebihan, puji Tuhan, sebagai saluran berkat, kita bagikan bagi mereka yang membutuhkan. Ya, kita wajib berikan pada mereka yang membutuhkan. Janganlah kita serakah, ya, hanya masuk, lama-lama kembung meledak, ya. Nah, puji Tuhan. Jadi kita wajib bagikan, jangan serakah. Ada anekdot, ya, ada sepasang suami istri yang hidupnya sederhana dan ada sepasang suami istri yang hidupnya bermewah-mewah. Apa yang mereka katakan? Yang sederhana, mereka saling bicara pasangan ini. Apa yang kita makan hari ini? Apa yang kita makan hari ini, Pak? Apa yang makan hari ini, Bu? Tetapi pasangan yang mewah, yang kaya, maaf ini bukan saya ini ya, cuman gambaran anekdot aja. Dikatakan apa? Suami istri yang kaya berlebihan mengatakan, siapa yang kita makan hari ini? Siapa yang kita makan hari ini? Ya, jadi beda banget ya. Jadi anak-anak Tuhan yang sederhana, apa yang kita makan hari ini? Cukup sehari, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Itu Tuhan yang ajarkan. Ya, kemudian yang keempat, bagian keempat, slide berikutnya. Slide yang berikutnya adalah yang keempat. Ampunilah Phoebe. Slide berikutnya. Baik, kita baca sama-sama. 2, 3, 1. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ya. Ayat ini adalah ayat yang ke-12. 14 dan 15 juga akan mengikut. Nah, yang ke-12 dikatakan kita harus mengampuni orang yang bersalah. Nah, ayat ini adalah yang terberat. Terberat, sebab kenapa? Sebab saat kita mengalami ditipu, disakiti, difitnah, ditikung dan sebagainya, secara manusiawi kita pasti sakit. Sakitnya itu di sini ya. Sakitnya itu di sini. Marah, dendam, mau balaskan sakit hati kita. Tetapi Tuhan katakan apa? Ampunilah.
Dan Petrus bertanya, Tuhan sampai berapa kali kita mengampuni orang yang bersalah? Berapa? 7 kali 70. Bukan angkanya berarti 490 kali. Tidak. Yang dimaksud Tuhan banyak kali. Tidak terhitung. Kita harus mengampuni terus menerus. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan, ya. Jadi tetap kita mengampuni. Itulah juga ketaatan Tuhan. Apa yang dibutuhkan ketaatan Tuhan tadi? Rendah hati, awal ketaatan. Ya, kalau kita rendah hati pasti mau mengampuni. Kita taat firman Tuhan. Tadi kemarin PJ siapa ya? Oh, Pak Yohan lumayan dong ya, yang menyampaikan 10 orang kusta, ya. 10 hanya 1 yang kembali, ya. 10-10-nya disembuhkan. Itu adalah mujizat kesembuhan yang mereka terima. Tapi hanya 1 yang kembali, bukan hanya dia sembuh, dia mendapatkan keselamatan. Amen. Karena ketaatan dia. Karena sungguh-sungguh keselamatan lebih penting daripada kesembuhan. Sebab sembuh oke, baik. Tetapi kalau dia sembuh, masuk neraka buat apa? Buat apa? Tapi kalau kita sembuh, kemudian kita juga diselamatkan, puji nama Tuhan. Ya. Yang penting daripada semua itu adalah keselamatan. Kita harus jaga keselamatan Tuhan yang diberikan oleh kita dengan harga yang mahal oleh darah, ya, Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Ya, yang mengerti katakan amin. Amin. Ya, jadi 7 kali 70 kita tidak terhingga, harus sungguh-sungguh. Baik. Kita lanjut. Yang kelima, slide-nya adalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sadari bahwa kita lemah, manusia lemah, ya. Ya, Rasul Paulus mengatakan, ya, apa yang tidak aku lakukan, yang benci aku lakukan, tapi aku lakukan karena lemah. Rasul Paulus saja yang luar biasa dan begitu pintarnya, begitu luar biasa Tuhan berikan hikmat marifat. Karena dia orang pintar, tetapi dia mengatakan bahwa dia lemah. Dia akui itu, dia lemah. Ya, Tuhan Yesus juga menyadari kita lemah. Jadi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jadi kita lemah, kita bisa berdosa. Kalau sekali-kali jatuh bangun sudah biasa. Tapi apa bedanya antara jatuh dalam dosa dengan hamba dosa? Ada yang tahu nggak? Bedanya apa? Jatuh dosa dengan hamba dosa. Ya, baik. Jatuh dalam dosa itu biasa karena manusia lemah. Ya, jatuh bangun. Tetapi jangan jatuh di lubang yang sama. Keledai yang bodoh pun, ya, tidak jatuh di lubang yang sama. Apa yang terjadi? Kalau hamba dosa itu dia terikat oleh dosa. Dia melakukan dosa itu terus menerus, hal yang sama, dosa yang sama, dia lakukan terus menerus. Itu adalah hamba dosa. Beda, kita manusia Tuhan tahu lemah, dan tetapi kita harus segera sadar. Seperti Daud, dia sadar dia berdosa, dia katakan aku berdosa kepada Tuhan. Dia bertobat. Kita harus lakukan hal yang sama. Jadi kalau dosa kita akui, karena dengan mulut kita percaya, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Dengan mulut mengaku, hati percaya. Jadi saat kita mengaku, Tuhan mengampuni kita. Ya, saat kita bertobat, jangan lakukan hal yang sama lagi. Jadi saya sedikit kesaksian di sini, ada waktu ya. Ya Tuhan, saya pernah ngalami luar biasa jatuhnya. Ya, saya saat udah mau masukin masa pensiun, ada uang memang tabungan.
deposito. Tetapi apa yang terjadi? Saya itu karena udah terbiasa income-nya sebagai VP, sebagai seorang vice president di perusahaan itu income saya besar ya, dengan fasilitas mobil yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ya, saat itu saya panik. Terus terang waktu itu saya tidak sedekat seperti sekarang ini pada Tuhan. Jadi biasa-biasa aja. Jadi ke gereja ya, kemudian baca Alkitab, tapi tidak dekat dengan Tuhan sehingga kurang peka. Tetapi saat itu saya ditawarin ya, karena panik, aduh mau pensiun, income-nya harus segini sebulan. Apa yang terjadi? Ditawari investasi emas. Wah, sebulannya bisa dapat sekian-sekian. Kemudian tabungan saya coba masuk. Ya, sekarang ini lagi rame kan investasi bodong. Jadi hati-hati, zaman dulu sampai sekarang itu pun 20 tahun yang lalu ya. Tahun ya 15 ya. Ya hampir 20 tahun yang lalu mungkin. Itu terjadi. Ya, saya panik, kemudian saya masukkan sebagian, awalnya saya hanya masukkan sedikit kemudian bulan berikutnya dapat gede banget ya bunganya. Waduh, dividennya besar. Apa yang terjadi kemudian? Saya tambah lagi. Ya, semua deposito habis. Terus kemudian banyak waktu itu KTA. Waduh, kartu kredit banyak. Wah, saya kemudian merasa, waduh, keserakan mulai timbul dalam hati. Wah, hitung-hitung, wah bisa. Sebulan kemudian saya dapat berapa? 200 juta. Kerja apa? Sebagai VP ya nggak segitu ya. Kemudian saya masukin. Wah, apa yang terjadi? Cuman 3-4 bulan. Stop. Mereka nggak bayar, kabur. Ya, alasan ini itu hilang. Waduh. Hatinya langsung gimana itu. Waktu itu memang Tuhan sudah kasih tanda. Saya udah bicara, Tuhan ini boleh nggak saya masuk? Saya doa. Tuhan bilang, oke, kamu tandanya apa? Saya minta tanda begini. Tuhan kalau tanda ini oke, berarti dari Tuhan oke, saya maju. Nggak oke, tidak lolos. Ternyata tidak lolos, tapi saya udah tergiur ya, dapatnya, waduh gampang banget, gede banget. Apa yang terjadi? Saya kemudian timbul keserakan. Saya kemudian masukin semua apa, sampai dari yang lain hutang masuk juga. Apa yang terjadi? Langsung saya masuk ke dalam jurang, di dalam gurun, ya, padang pasir yang panas, yang luar biasa, penderitaan. Harus berapa tahun? Bukan hanya saya yang ngalami, anak, istri saya juga, keluarga. Hati-hati kita melakukan sesuatu, ini efeknya, dampaknya juga kepada keluarga, bukan kita aja. Ya, tapi puji Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Sehingga sampai hari ini saya tidak pernah minta-minta pada orang. Karena Tuhan yang memberikan semua berkat itu. Pemeliharaannya luar biasa, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya sungguh merasa beruntung, bersyukur Tuhan kau baik, sungguh baik. Ya, apapun tuh nggak pernah kepikir, nggak pernah saya kira gitu. Kan seperti dibilang bahwa tidak pernah kita lihat, kita dengar, timbul dalam hati. Tuhan sediakan. Itu sungguh luar biasa. Saya ngalami sendiri. Ini semua jujur saja. Tuhan sungguh luar biasa. Dia sangat baik. Sehingga memelihara hidup kami. Ya, hari demi hari, semua entah gimana saya nggak tahu. Itu Tuhan kayaknya semua tangan Tuhan yang mengatur. Sehingga semuanya itu baik adanya. Ya, karena Tuhan mau anak-anak Tuhan itu semua keadaannya apa? Baik adanya. Bukan rancangan jahat. Tuhan memberikan rancangan baik. Ya, di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ingat janji Tuhan. Jadi Alkitab itu hanya 3. Ya, 1 janji Tuhan, perintah Tuhan, dan yang ketiga teguran. Ya, 3 hal aja. Janji Tuhan, perintah Tuhan, teguran Tuhan. Itu semua ada di dalam Alkitab.
Yang terakhir, yang keenam, slide keenam yang terakhir. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayo kita baca sama-sama karena ini ayat yang terakhir ya. 1, 2, 3. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Pada bagian akhir doa Bapa kami ini adalah pujian, penyembahan, kemuliaan, memuliakan Tuhan, mengakui kuasa Tuhan yang maha tinggi. Karena dialah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Ya, sungguh benar. Amin sama dengan apa? Sungguh benar. Ya, amin sungguh benar. Seperti waktu kita misalnya mau tanda tangan akte perjanjian, surat perjanjian. Sebelum tanda tangan bagian itu ada apa? Dikatakan di situ bagiannya apa? Selalu ditanya apakah semua data di atas adalah benar adanya? Ya, sebelum kita tanda tangan sama. Jadi Tuhan ajarkan amin. Itu adalah sungguh benar. Jadi kita ingin sungguh benar semuanya doa itu keluar dari hati kita yang sungguh-sungguh, yang dalam, bukan hanya sekedar apa? Liturgi, kebiasaan mengucapkan doa terus menerus. Sebab kita diajarkan doa Bapa kami, doa Bapa kami. Ya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu dan seterusnya dan seterusnya. Itu menjadi kebiasaan, tetapi bukan dari hati. Ya, doa itu bukannya apa? Tercermin adanya kerinduan, ada kehangatan, ada keintiman. Bukannya doa yang rutin dan kering. Ya, ingat kita semua harus bertobat. Jika kehidupan doa kita seperti itu, bertobat ya. Jadi kita sungguh-sungguh berdoanya. Ya, amin. Kalau kita udah katakan amin, sungguh benar, sungguh benar. Kita seperti tanda tangan, katakan sungguh benar. Jadi bagian tanda tangan, semua data itu benar, semua apa yang kita akui benar. Ya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur semua ini karena hanya dari Tuhan. Ya, saya dapatkan Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Ya, Tuhan buka semua ini bagi kita. Semoga ini sungguh menjadi berkat, memberikan pengertian pada kita lebih lagi, menambah semuanya. Baik, saya mungkin lebih awal ada pas mungkin waktunya juga kurang 15 menit lagi. Baik, saya akhiri sesi ini. Semoga ini bisa memberikan nilai tambah, pengertian yang lebih kepada kita semua, ya, berkat yang dari Tuhan. Ya, saya akhiri dengan sebuah pantun ya. Sebuah pantun ya. Pergi ke pasar Cikini, beli pepaya dan buah kiwi. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus, terima kasih. Tuhan berkati. Shalom.